Eliezer Siddiq. Silakan Eliezer Siddiq. Ini kalau nggak salah ini seorang muslim juga ini, tapi udah lama nggak pernah ini diskusi dengan saya. Tapi saya coba dulu. Halo Eliezer. Ya, halo Pak Edi. Benar kan? Benar nih. Coba ini biar teman-teman semua menjadi saksi ya. Bang, abang muslim. Ya, Muslim Bang Edis. Bacakan satu ayat Quran yang susah yang orang Kristen nggak bisa ngikut-ngikut. Ya, sebentar Bang Edis. Summa auhayna ilaika anittabi ma auhayna ilaika min rabbik la ilaha illa wa akrid minal musyrikin. Lupa nih Bang Edis. Oke, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Surat ayat kursi kah atau apa? Atau ayat meja? Ya, sebentar. Jangan. Oh, apa ya ayatnya ya? Surat ayat kursi, masa ayat kursi nggak hafal? Iya. Coba. Kul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Nah, itu. Atau ayat doa kursi, doa Bang Edis. niat sholat coba, niat sholat. Salat apa Bang Edis? Terserah, mau sholat maghrib kah, sholat subuh kah, sholat isya terserah. Usalli sunatan subhi usalli fardhu subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Oke, baik. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda? Iya Bang Des. Nah, lihat kalau nggak percaya ini pakar banget. Kalau orang sudah belajar secara mendalam diakuinya. Gimana? Kira-kira gimana ngobatin orang-orang awam yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Tuhannya? Iya, dia harus belajar lagi Bang Des biar paham. Kan itu loh, kan sudah jelas kayak gimana. Udah dibilang yang mengakui itu bukan saya, orangnya langsung. Akibat daripada apa? Akibat daripada dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti ya budek di situ terus. Coba Guntur tanyain dia muslim nggak? Bang, kamu Islam ya? Gila kau ya bilang Nabi Muhammad Tuhan. Anjing kau. Kau bukan muslim kau kafir kau anjing. Tuh kan? Ini tuh tabiatnya, tabiat orang awam kayak begini. Anjing, kafir kau. Coba gimana Eliezer? Siddiq. Gimana Siddiq? Ya, gimana Bang Des? Bagaimana kalau orang nggak pernah baca Quran? Kau bilang Tuhan. Kalau ini karena dia ini menuhankan dogma. Quran aja nggak pernah dibaca sama dia, makanya kayak begini. Dia tuh bodoh tuh anjing dah tuh. Kau bilang Nabi Muhammad Tuhan, kau gila kau anjing kau ya. Bertuhankan itu Bang mengikuti suri tauladan. Tuhan sama kau bilang Nabi Muhammad itu bilang Tuhan, kau anjing kau. Gila kau ya. Kau muslim bukan? Kau bukan muslim. Gimana tuh Bang Des? Dijelaskan dulu Bang Des. Kau kafir kau binatang. Bang nih Bang Des. Coba Eliezer tunjukin di dinding-dinding tuh. Biasanya kalau muslim kan ada Ka'bah, ada tulisan Arab. Coba tuh. Iya, Lagi di warung apa di rumah? Des, aku mau nanya, boleh nggak? Enggak, itu kamu beresin dulu itu. Gitu loh. Siddiq. Ini muslim Coba, sesat Siddiq. ini, muslim sesat kau anjing. Justru dia memperdalam agama Islam. Kamu ditanya, ya Rasulullah begini, kamu tadi nggak bisa jawab. Siddiq, kau orang mana kau? Kalimantan. Orang Bang. Padang. Orang Kau bilang Padang Nabi dia. Muhammad bilang Tuhan, kau anjing kau. Siddiq, coba pakai bahasa Minang Siddiq, bahasa Minang. Kau ketawa kau babi. Siddiq, bahasa Minang dulu coba. Oh, kafir, Sapa kau bahasa manusia. Minang coba. Ya dia bang, jangan berang-berang bang, santai bang. Tuh.
Kau kafir kau anjing. Kau Tuh kan dibilang kafir kan. Dibilang tapir. Tuhannya orang muslim itu cuman Allah, bukan Nabi Muhammad. Kau paham kau? Kafir kau. Ya gimana Sidik, jelasin sama dia. Betulkah dua-duanya itu adalah Tuhan Sidik? Baik Allah dan baik Muhammad? Gimana? Ya Guntur sebentar, Guntur ini berisik sekali suaranya. Ya Sidik, baik Allah dan baik Muhammad dua-duanya adalah Tuhan, setuju? Masih dibisukan? Ya gimana Pak Des? Baik Allah dan baik Muhammad adalah Tuhan, betul? Ya satu aja Pak Des. Siapa yang Tuhan? Allah apa Muhammad? Oke lah Sidik, baik. Pak Des bilang nanti. Baiklah Sidik, ya udah. Coba sapa-sapa dulu penonton lah dalam bahasa Minang lah, biar kita dengar. Yuk, sapa-sapa penonton dalam bahasa Minang. Ya udah lama nggak naik deh Pak Des. Ya, sapa dalam bahasa Minang dulu Sidik. Ya. Ya selamat malam. Selamat malam kawan-kawan sadanyo. Terus? Bah kabar gini. Terus? Ngomong sama Rifa coba, sampaikan kepada Rifa. Wahai Rifa, bahwasanya saya setuju denganmu Rifa, bahwa Muhammad itu Rob kita gitu. Coba pakai bahasa Padang. Ya, dia kan dah diakui Bang Edis. Jangan kita apakan lagi. Dia kan dah ngaku juga Muhammad tuh Rob kan. Iya, cuman masalahnya orang-orang awam ini nggak tobat-tobat gitu loh. Ya karena dia nggak tahu Bang Edis, jadi dia kejang-kejang dia. Kalau orang yang punya ilmu kan paham dia, kayak Uniripa gitu kan. Kayak si Ustadz siapa namanya? Wafi. Paham dia Bang Edis karena dia ilmu dia ada. Tetapi kalau yang nggak ada ilmu katanya penistaan lah apalah gitu. Ya, makanya mereka itu biasanya orang-orang kaum-kaum yang cepat tersinggung. Oke lah, begitulah Sidik ya. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan ya. Yuk silakan yang mau berdiskusi ya. Silakan bagi teman-teman yang mau ikut berdiskusi. Waduh, makasih Bang Tobias. Thank you, terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Ya silakan. Kita diskusi dengan orang-orang yang berilmu ya. Kalau kita diskusi sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Ketika saya manusia, maka saya harus mengikuti manusia juga gitu. Karena nggak mungkin kita berarti bisa Anda Tuhan. akui nggak? Oke, berarti Anda mengakui nggak bahwa yang memerintah seorang Muslim itu Muhammad? Nggak ada perintah Muhammad, yang ada itu mengikuti cara Muhammad gitu. Karena coba saya ulangin pelan-pelan. Gini, dengerin omongan saya ya. Siapakah, gini aja dah. Kepada siapakah orang Muslim tunduk dan taat? Ketundukan dan ketaatan hanya kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Muhammad kita mengikuti cara ketundukan dan ketaatan sebagai manusia. Karena Nabi Muhammad itu manusia. Karena dalam konsep berarti Anda Islam, tidak tunduk. Berarti Anda tidak tunduk dan taat kepada Muhammad. Tidak tunduk dan taat kepada Nabi Muhammad, tapi kita mengikuti cara Nabi Muhammad sebagai manusia dalam tunduk dan taat kepada Allah. Baik. Saya akan tunjukkan ayatnya. Anda pernah dengar istilah Samina wa Ta'na nggak? Ya. Oke, kepada siapa itu Anda ucapkan? Artinya apa coba? Samina wa atona? Kami mendengar dan kami taat.
Iya, kami mendengar dan kami taat, gitu kan? Oke, kepada siapa itu Anda ucapkan? Abang bilang tunduk tadi. Tunduk sama taat apa bedanya? Oh ya, perintahnya itu taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah. Itu ketaatan, Bang. Saya tanya umat muslim bukan orang tua. Iya, umat muslim taat. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua pun diperintahkan untuk taat. Salahnya di mana? Astaga, Anda nggak nangkep maksud saya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Sama orang tua, Oke, coba. Oke, baik. Saya kasih Unu. Coba dengerin omongan saya ya. Kepada siapakah umat muslim taat? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Muhammad, tadi ketaatan kepada Nabi Muhammad, yaitu mengikuti ketaatan Nabi Muhammad. Taat sebagai nggak kepada manusia. Muhammad? Gini Bang, Nabi Muhammad itu manusia. Muter dah dia, muter-muter. Memang benar manusia Bang. Artinya cara Nabi Muhammad. Saya nggak dalam nanya Muhammad manusia, dia manusia. Saya ngerti, Pian, ngerti saya. Yang saya tanya, apakah seluruh umat muslim, gini saja, saya ulang ya, saya pakai bahasa yang sederhana sekali. Seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini, mereka membuat dirinya taat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, oke, taat. Kepada orang tua, taat. Iya, Apa makanya salahnya? saya bilang kalian itu adalah umat yang dikontrol sama Muhammad. Kok kalian nggak Enggak, Bang. nangkep sih? Di dalam Islam nggak ada perintah. Astaga. Di dalam Islam, oke, taat kita kepada Nabi Muhammad, taat mengikuti cara Nabi Muhammad sebagai manusia beribadah kepada Allah. Kan berbeda dengan abang. Abang taatnya ke siapa? Oke. Coba saya mau tanya. Baik, Sekarang saya baik. tanya. Oke, saya taat kepada Nabi Muhammad. Berarti Anda diperintah nggak sama Muhammad? Diperintah. Iya. Makanya saya bilang, siapa yang memerintah umat Islam? Muhammad. Muhammad yang makanya kamu itu menuhankan Muhammad itu. Ya enggak. Enggak. Kok enggak lagi? Oke, sekarang ada begini. orang Kalau Islam ada itu orang kepada- sebentar. Bang, Pelan-pelan. coba cari, Kalau ada ada nggak orang orang yang sebentar, melakukan tenang, ibadah? Bang. Kalau ada seseorang diperintah oleh iblis, diperintah oleh setan, berarti siapa yang jadi Tuhannya? Kok yang merintah Tuhan? Berarti pemerintah Tuhan dong. Prabowo Mencret Tuhan dah dong. kamu. Saya ulangi Nggak satu ada, kali lagi. nggak absurd. Saya ulangi satu kali lagi. Pemahaman. Kata perintah Orang itu ada pemerintah tenang, loh. tenang. Kita mengikuti, Orang mengikuti yang pemerintah menyerah- pun berarti gini, kita gini. menuhankan Prabowo dong. Ayo. Oke, Jadi baik. sifatnya jadi jauh Baik, ini. sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Oh, Tuhan Prabowo Prabowo. menyuruh, Oh, Tuhan Prabowo. tenang, Harus gitu tenang, saya. tenang, tenang. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa, Bang? Kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang didengar siapa? Kan gantian kita bicara, betul? Ya udah, sekarang gini, silakan Abang ngomong, nanti saya ngomong. Udah, ganti. Baik, baik. Tadi Anda berkata, kalau begitu Prabowo Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah seluruh umat muslim wajib taat kepada Prabowo? Tidak, kalau seluruh. Ya Karena udah, orang berarti Arab, beda. ya harus taat kepada Raja Arabnya, Arab Saudi. Iya. Ya Abang kadang pertanyaannya, Apakah tenang? pertanyaannya lucu Bang, kayak pertanyaan anak TK. Saya bilang keseluruhan umat. Kok Anda malah ngomong Prabowo? Ya Prabowo kan Indonesia, kata Abang taat, dia tuh orang Indonesia. Iya. Apakah taat. umat Jangan Islam kita cuma bang, orang Kristen, Indonesia? Hindu, Buddha, ya harus taat. Ini ngomong Apakah orang Islam itu kan ada di mana-mana, Bang. Bukan hanya di Indonesia. Oke, Kalau baik, mati pelan-pelan pertanyaannya saja, spesifik. pelan-pelan. Kalau ngomong Prabowo ya Pelan-pelan. Indonesia gitu. Kalau ngomong semua umat Yang- Islam, ya enggak nyambung. Dari tadi yang saya omong seluruh umat Islam kok. Seluruh umat Islam taat kepada Prabowo. Itu yang Abang salah. Lah, di Ya Arab Anda ada, berpikir di Amerika begitu, ada. Pian. Iya, pemerintahannya kan berbeda, KTP-nya aja berbeda. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kepada siapa seluruh umat muslim yang ada di kolong langit ini harus taat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam Kepada Muhammad beribadah. tidak usah. Taat Kepada Muhammad dalam tidak usah taat ya. beribadah. Artinya ketaatannya dalam beribadah. Berarti nggak perlu taat sama Muhammad.
Taat kepada Nabi Muhammad mengikuti cara beribadahnya. Oke, baik, taat sama Udah, Muhammad. itu jawaban saya. Udah, jangan Berarti- utak-atik lagi. Oke, baik. Kalau ada seseorang yang dia menyerahkan ketaatan, kepatuhannya kepada iblis, berarti dia menuhankan iblis atau Allah? Oh ya, ada istilahnya. Berarti dia dalam artian pengikut iblis. Ya, siapa yang dituhankan Berarti oleh dia? taatnya dia sama iblis. Selesai. Ya, yang dituhankan oleh dia siapa? Ya saya nggak tahu apakah dia pernah menuhankan Nggak iblis. tahu ya, tidur sana kalau gitu. Kalau nggak tahu Oh, ya. tidur sana, ngapain kamu di sini? Untuk apa saya diskusi kamu banyak nggak taunya? Udah saya bilang, orang yang menyerahkan dirinya ke dalam ketaklukan kepada sesuatu itu menuhankan itu peang. Itu yang dimaksud menuhankan. Baik itu di dalam Quran, baik itu di dalam Injil. Gimana Anda ini? Kalau di Alkitab itu kan firman Tuhan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu sabda Nabi, bukan disebut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan Di dalam itu hadis. Di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi bersabda begitu. jadi lalu? sabda Nabi Muhammad itu, dia bersabda gini, sesungguhnya aku diutus oleh Tuhan ke dunia hanyalah menyempurnakan akhlak dan agama, kata. Begitulah sabda Nabi Muhammad itu. Iya. Kan, gitu kan? Iya. Jadi, Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Halo? menyempurnakan akhlak dan agama, katanya. Begitulah sabda Nabi Muhammad itu kan. Ya. Jadi bukan dia berfirman. Kalau berfirman itu kan Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, jadi menurut jadi kita pun gimana ya, kalau kita baca buku-buku hadis sama firman Tuhan, kita kan nggak pernah, bagaimanalah kita tahu. Begitulah sabda Nabi Muhammad itu. Jadi menurut Apara bagaimana itu? Baik, saya tanggapi saja ya, walaupun saya kurang jelas maksudnya Abang mau gimana. Oke, baik. Ngomong-ngomong ini nobar ya. Nonton bersama ini. Baik yang Muslim, Kristen, sama-sama nongkrong bareng ini ya. Baik. Jadi begini, kalau dikatakan bahwa Muhammad datang untuk menyempurnakan akhlak, akhlak yang bagaimana, tadinya seperti apa, lalu disempurnakan menjadi seperti apa? Ini menjadi satu pertanyaan. Karena pernah ada di dalam satu riwayat, ada seorang perempuan, namanya itu Sahlah binti Suhail. Nah, Sahlah ini dia memiliki seorang suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Sahlah ini pernah datang kepada Rasul, kepada sang Nabi, mengadu perkara suaminya yang bercemburu, berwajah masam dia. Kalau laki-laki suami cemburu sama istrinya kan mukanya kan ruwet ya kan? Mukanya murung gitu karena cemburu. Nah, cemburunya ini diadukan kepada Muhammad. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada apa Sahlah? Wajah suamiku itu Rasul cemburu, nggak enak banget. Kenapa wahai Sahlah? Sehubungan dia cemburu karena keluar masuknya seorang pria ke dalam rumah kami. Padahal pria tersebut adalah budaknya dia sendiri. Namanya adalah Salim. Nama budak tersebut. Nah, budak ini sudah dewasa. Sudah berjanggut. Sudah janggutan dia, ABG. Taruhlah umur-umur 16 tahun mungkin. Nah, yang demikian itu bagaimana ya Rasul? Diadukan. Ini kan kita berbicara mengenai dia menyempurnakan akhlak kan? Lalu Muhammad berkata, susuilah si Salim itu. Terkaget-kagetlah si Sahlah ini.
Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah berjanggut ya Rasulullah. Dan dia sebagaimana pria yang sudah dewasa. Maksudnya otak. Kalau laki-laki dewasa kan kita tahu. Bagaimana mungkin laki-laki dewasa disuruh nyusuin perempuan terus nggak ini. Nah, makanya terheran-heranlah si Sahlah ini. Lalu Muhammad tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Dia tertawa, aku tahu bahwa dia sudah dewasa, tetapi susuilah dia. Nah, setelah dilaksanakan perintah daripada Rasul, besoknya Sahlah datang lagi dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Bang. Bagaimana kita mengatakan bahwa di sini menyempurnakan akhlak? Karena ya akhlak yang mana? Justru kalau begini malah bahkan orang-orang tersebut saja heran. Bagaimana saya susui dia? Nah, makanya ini menjadi justru pertanyaan saya kepada teman-teman muslim. Akhlak yang bagaimana yang disempurnakan? Begitu. Dan nanti banyak contoh-contoh yang lain, Bang. Seperti itu. Ada contoh lagi misalnya, suatu ketika ada seseorang bernama Zaid. Zaid ini punya istri. Bahkan istrinya Zaid ini yang menjodohkan adalah Muhammad. Jadi Muhammad punya anak angkat, namanya Zaid. Terus Muhammad mencari istri untuk anak angkatnya ini. Nama istrinya adalah seorang perempuan namanya Zainab. Nah, kalau kita tanya sama umat muslim, jodoh yang dipilihkan Nabi itu pasti jodoh terbaik. Siapa umat muslim yang gak mau Muhammad memilihkan jodoh? Pasti mereka senang. Ternyata jodoh yang dipilihkan Muhammad ini tidak membawa rumah tangga yang sakinah, mawadah, marohmah. Tidak. Malah rumah tangga mereka retak. Rumah tangga mereka ribut melulu. Akhirnya istri daripada anak angkatnya sendiri itu diambil oleh Muhammad menjadi istrinya. Coba, apalagi dalam kita ini orang-orang timur. Apa tidak saru, kalau bahasa Bataknya pantang, mengambil bekas istri anak angkatnya. Lalu akhlak yang mana yang mau disempurnakan? Begitu. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Seperti itu. Silakan, Bang. Nah, sekarang kan begini kan. Jadi termasuk kalau Islam itu saya termasuk udah juga pernah Kristen 2 tahun. Islam juga. Sempat masuk Kristen. Ya sekarang 2 tahun saya Kristen. Jadi makanya kitab itu udah saya pelajari. Kalau firman Yesus itu tidak ada yang bisa masuk surga terkecuali tidak melalui aku. Kan begitu firman Yesus. Betul. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tanpa melalui aku. Gitulah firman Yesus. Kan di sepotong roti bisa dibagikan ke ribuan umat. Kan gitu kan? Ya. Udah saya pelajari juga itu. Jadi terus yang buta bisa dapat melihat, ya kan? Ya. Jadi begitulah kemujizatan Yesus, kan gitu kan? Ya. Saya memang percaya karena dia memang Roh Kudus, kan gitu kan? Yesus bukan Roh Kudus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Yesus. Begitulah yang saya pelajari dulu waktu Kristen. Jadi Nabi Muhammad, agama Islam ini pun saya pelajari juga bahwa Muhammad itu juga utusan Allah juga. Gitulah kita pelajari, yang saya pelajari dikit. Jadi kita pun ya gimana lah, bukannya kita, tetap saya percaya dua-dua ini. Jadi makanya saya pertanyakan sama Apara, bagaimana tanggapan Anda antara Baik. Yesus dan Nabi Muhammad gitu. Baik. Pertanyaan bagus. Baik.
Anda percaya kepada keduanya. Jadi pertama begini, kita mustahil menyatukan ajaran yang berbeda. Ya, pertama-tama, apakah apa yang diajarkan oleh Muhammad bersesuaian dengan apa yang diajarkan di dalam Injil, diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau tidak bersesuaian, artinya keduanya saling bertolak belakang. Berarti salah satu di antaranya bisa jadi salah. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus pernah ditanya oleh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Kalau orang sudah mati artinya udah selesai, nggak ada lagi. Kebangkitan itu bagi mereka adalah sebuah omong kosong. Kata paham sekte Saduki ini. Ini orang Yahudi tapi sekte Saduki. Nah, orang-orang Saduki itu bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan. Sebenarnya pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan cemooh yang tidak percaya akan kebangkitan. Nah, mereka bertanya begini, Guru adalah seseorang suami. Dia memiliki istri. Tetapi suatu ketika, matilah suami dari sang perempuan ini. Lalu perempuan itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Mati lagi. Menikah lagi sampai 7 kali. Dan akhirnya perempuan itu juga mati. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan tersebut? Sebab dia sudah bersuamikan 7 orang. Nah, pertanyaan itu sebenarnya bukan mau bertanya, pertanyaan itu cemoohan. Cemoohan orang-orang ahli-ahli orang-orang Saduki ini kepada hari kebangkitan itu. Lalu Yesus berkata, kamu betul-betul sesat. Karena pada waktu hari kebangkitan, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, sementara di dalam ajaran Muhammad berkata bahwa nanti pada hari kebangkitan, orang yang tadinya suaminya 1 di bumi, istrinya 1 di bumi, di surga istrinya 72. Bahkan akan diberikan perempuan-perempuan yang susunya itu besar. Mohon maaf, memang begitu ayatnya. Nih, saya kasih tunjuk ayatnya ya. Jadi ajarannya berbeda bang, nggak sama. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33. Ya, surat An-Naba ayat 33. Bentar ya bang ya. An-Naba 33. Kita tampilkan di layar. Ini ya. Saya balikkan kamera saya. Kelihatan ya? Ini surat An-Naba ayat 33. Iya. Nah, nih. Surat An-Naba 3. Mereka akan diberikan apa? Mereka akan diberikan gadis-gadis montok. Jadi bagi orang-orang muslim kalau sudah meninggal, bangkit akan diberikan gadis-gadis yang montok. Yang susunya besar-besar. Karena itulah kesukaan daripada pria. Jadi berbeda bang, ajaran yang diajarkan Yesus dengan ajaran yang diajarkan oleh Muhammad. Islam mengiming-imingi umatnya, jikalau mereka mati, apalagi mati di medan perang, mereka akan dikasih gadis-gadis yang susunya besar-besar. Seperti itu bang. Ini beda ajarannya ya, jelas. Nah makanya bang, tidak bisa kita satukan air dan minyak. Nggak bisa. Harus abang pilih satu. Yang menurut hati nurani abang, manakah benar-benar yang mengajarkan kepada kebenaran dan mana yang mengajarkan kepada tahayul saja. Begitu.
Oke, jadi begini kan, Silakan. kitab Al-Quran udah saya pelajari bahwasanya sabda Nabi Muhammad itu kan, apa sabda Nabi Muhammad di Al-Quran juga tertulis. Kalau Al-Quran kan itu kan firman Tuhan. Kalau sabda Nabi Muhammad itu beda sabda Nabi, beda firman Tuhan kan gitu kan. Jadi sabda di Al-Quran itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus katanya. Jadi saya pelajari juga waktu saya Kristen, 2 tahun juga saya Kristen. Makanya saya pakai dua-dua ini. Karena itu kan nggak ada paksaan. Artinya saya yakin ke kitab Kristen, saya yakin juga ke Islam. Artinya begini kan, kita kan tukar pikiran kan. Ya. Artinya, jadi Yesus berkata, tidak ada bisa menjumpai Bapa di surga tanpa melalui aku. Itulah Yesus berfirman kan begitu. Artinya dia memang Yesus ini memang bagaimana ya? Anak Bapa tidak bisa menjumpai Bapa di surga tanpa melalui aku. Udah saya pelajari juga. Itu memang Betul. Makanya justru itu pertanyaan kepada Abang begini. Selama masih jadi orang Islam, selama itu pula akan berdoa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tiap hari, besok tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Besok tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sedangkan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan yang lurus. Nah, Al-Quran pun sebenarnya sudah memerintahkan. Memerintahkan apa? Supaya beriman kepada Injil. Begitu. Iya. Makanya begitu nanti hari kebangkitan, begitu hari kiamat, keyakinan kita sebagai umat manusia, maka turun katanya Isa Al-Masih. Arti Isa Al-Masih, Yesus Kristus ini, tanda-tanda hari kiamat nanti turun Nabi Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus turun katanya ke permukaan bumi. Bukan kita belajar baik juga di dalam itu. baik di dalam Al-Quran, baik di dalam Islam maupun dalam Kristen, itu akan percaya akan datangnya nanti Al-Masih atau Mesiah. Begitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kepada umat Muslim. Coba saya tanya nih, Abang, kalau Abang masih orang Islam, apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu nabi terakhir? Karena kepercayaan ini kan begitulah sabda Nabi Muhammad ini, akulah nabi akhir zaman, begitulah sabda Nabi Muhammad. Jadi Yesus berfirman di dalam kitab, ikutilah akulah jalan kebenaran katanya. Makanya bukannya kita agak bingung juga, tapi walaupun bingung, saya percaya kitab ini karena kitab Injil juga diturunkan oleh Tuhan, kan gitu. Al-Quran juga tetap juga diturunkan oleh Tuhan. Baik. Langit dan bumi. Tapi intinya begini yang mau saya sampaikan. Kita tidak mungkin menggabungkan dua yang berbeda. Begitu. Karena tidak mungkin kedua-duanya itu kejahatan dan kebaikan itu nggak mungkin bisa jadi satu. Bertolak belakang begitu. Makanya kita harus memilih salah satunya seperti itu. Oke lah, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lain ya. Kayaknya asik nih nobar ini ya di sana ya. Gimana? Oke. Si gorang Tapi- kali soleh, si gorang. Oh iya ya, aduh mantap ya. Yang penting kalau nobar damai begitu ya. Kalau diskusi yang damai seperti itu. Oke? Oke, baik. Saya turunkan ya, Bang ya. Selamat malam. Sama-sama melihat. Iya, begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak orang nobar di mana-mana ya. Bang, kami lagi nobar begini segala macam. Yang penting kalau nobar Islam sama Kristen jangan gontok-gontokan. Ya. Seperti itu. Oke, teman-teman ya.
Baik, kita kasih naik yang berikutnya. Jangan lupa teman-teman follow ya. Ini ada 12.000 orang. Jangan cuma nonton saja, tapi di follow kita tembuskan sampai 1 juta followers, oke? Diikuti, kalau nggak ngerti follow itu ikuti. Kita kasih naik ada Republik Entok. Ya, silakan Republik Entok. Siap. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Republik Naik Entok. lagi kita ya. Yang tadi lagi nih, Allah, mumat kepala aing euy. Gimana tadi sudah ngobrol, datang lagi ngobrol lagi. Selalu disambut tamunya ya. Bang, minum dulu ya. Kopi. Begini Republik Entok. Seluruh umat muslim itu wajib taat dan patuh kepada Muhammad. Itu adalah tertulis di dalam Al-Quran, betul? Nah, berarti Anda itu adalah orang-orang yang diperintah oleh Muhammad, betul? Nah, kalau seseorang patuh, taat, tunduk diperintah oleh setan, maka Tuhannya Allah atau setan? Ya setan, berarti itu orang Ya Tuhannya setan. iya. Ya iya, Tuhanmu Muhammad itu. Susah amat ngakuinnya. Gini Bang, gini. Sampai sini sudah jelas. Boleh. Abang kan narasinya Ya gini. sudah. Pernah kan sama Berarti saya juga, Abang Anda sudah ngebahas. Anda sudah Ya, mengakui ilah, adalah ngomong Islam adalah agama yang bertuhan kepada Muhammad. Setuju? Enggak lagi katanya. Saya ulangi lagi. Dengar, saya ulangi lagi. Orang yang hidupnya diperintah oleh setan, taat, tunduk, patuh kepada setan. Tuhannya dia setan apa Allah? Tuhannya setan, dia apa Allah gitu? Tuhannya setan lagi. Dengerin. Emang Tuhan hanya Allah saja? Ada, dengerin. Nah, saya mau nanya. Sebentar. Bang, Tuhan abang Coba siapa? dengerin dulu. Oh, hanya spesifik Allah. Allah. Kok malah muter-muter, dengar. Ada orang namanya Budi. Si Budi taat, tunduk, patuh kepada iblis. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh iblis. Pertanyaannya, siapakah yang dituhankan Budi? A. Allah, B. Setan. Berarti si Budi yang ngejawab. Ya, menurut agama Anda, di dalam perspektif agama Islam, orang tersebut bertuhankan kepada Allah atau bertuhankan kepada iblis? Gini. Fokus abang tunduk patuh. Titik. Saya dulu ngomong nih. Fokus abang tunduk patuh. Mana gelas? Kepada Allah itu hanya ibadah, Bang. Itu ibadah. Iya, hanya kepada berarti iblis. menurut perspektif agama Anda, orang si Budi ini siapakah yang dituhankan oleh dia? Allah kah atau setan? Pengertian Tuhan itu beribadahnya, Bang. Kalau tunduk patuh sama orang tua juga bisa, Bang. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan. Peang ditanya si Budi malah lari kemana-mana. Budi, dengerin. Yang bikin Budi. ya nggak paham. Dengerin ya. Ibadah, tunduk patuh itu belum tentu Budi, ibadah, Bang. sebentar, dengarkan. Budi taat kepada setan. Dengar dulu. Budi taat kepada setan. Budi patuh kepada setan. Apapun yang setan suruh, Budi melaksanakannya. Pertanyaan saya, siapakah yang dijadikan Budi sebagai Tuhannya? A. Allah, B. Setan. Kenapa Allah B setan? Kenapa enggak Yesus kek? A Allah B setan, C Yesus gitu atuh Bang supaya adil nih kita. Menurut pandangan umat Islam, Itu menurut Abang, Budi bukan menurut sedang saya. Pertanyaan secara tidur kau di bawah sana. Bang, iya kan Ya, yang kau butuh tidur di bawah katakan. sana, kau tidur.
Teman-teman, ini saya ada janji, saya mau pergi ke lawyer ya. Jadi teman-teman, kami mau berangkat dulu ke kantor lawyer pengacara ya. Jadi ada urusan di sini teman-teman ya. Jadi kita rehat dulu. Bagaimana nanti hasilnya ya mungkin besok-besok saya cerita-cerita ya. Jadi kami mau berangkat ke kantor lawyer, kantor pengacara untuk mendiskusikan sesuatu ya. Jadi ada problem-problem yang saya alami yang saya nggak bisa cerita sama kalian sebenarnya. Mengenai mengenai apa yang terjadi pokoknya ya. Jadi teman-teman pantengin aja terus channel ini supaya besok kita bisa ketemu lagi ya. Seperti itu.